CMC, Caring Mom Community, channel untuk ngobrolin berbagai hal dan ruang untuk berbagi solusi. Sahabat CMC, untuk obrolan kita kali ini, saya ditemani seorang psikolog, ya Mam, Ibu Sukarsini, yang bertugas di Klinik Psikologi RSJD RM Sujarwadi, Klaten. Mari kita kenalan dulu ya Sobat CMC. Selamat sore Ibu, selamat sore, bagaimana Ibu? kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, maaf ya Bu ya, ini kan kami ini ingin menanyakan sesuatu hal yang berhubungan dengan new normal ini. Menghadapi masa new normal itu kan banyak sekali sahabat CMC ya yang harus kita persiapkan, dari bagaimana ibu itu menyiapkan mental, kemudian ayah juga mempunyai kebiasaan yang baru, ada yang WFH ya dan sebagainya. Nah, kemudian yang saya tanyakan di sini untuk ke anak-anak, Ibu ya. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua itu menyiapkan mental anak-anak menghadapi masa pandemi, kemudian disusul dengan masa new normal yang sebenarnya itu bukan masa normal ya, tapi normal yang baru ya Ibu ya. Itu bagaimana anak yang biasanya beraktivitas di sekolah tiba-tiba harus di rumah, kemudian yang biasanya jalan-jalan nggak boleh kemana-mana, bahkan untuk ke tempat ibadah ya seperti ke gereja atau ke masjid pun juga jangan dulu nak. Nah itu kan kita harus bisa mengkomunikasikan ke anak, mengkomunikasikan agar anak itu mengerti dan tidak tidak sedih atau mungkin kok nggak boleh sih. Nah itu saya mohon tipsnya Ibu sebagai ahli psikolog ya, monggo agar kita sama-sama tahu, oh ya saya harus menghadapi anak seperti ini, terutama untuk anak-anak SD ya, SD ke bawah. Kalau untuk SMP SMA mungkin lebih bisa diberi pengertian. Nah belum tentu dengan anak-anak yang lebih kecil usianya. Monggo Ibu. Terima kasih. Selamat sore sahabat CMC dan Mam CMC ya, dengan Bu Sukarsini sekarang. Tadi nyiapin anak-anak ya Bu ya, yang mungkin kadang-kadang anak-anak ribut terus ya, di rumah terus 24 jam nggak boleh kemana-mana ya. Biasanya main sama temennya kok nggak boleh main, seperti di rumah terus itu ya. Ya sekalian, yang sangat penting bagaimana kita sebagai orang tua mengkomunikasikan dulu bahwa ini ada terjadi sesuatu yang baru, kita harus sampaikan. Nah saat menyampaikan ke anak ini yang sangat penting Bu sebenarnya ya, timingnya. Waktunya yang harus tepat Ibu ya. Ini saat anak sudah habis makan, mungkin kita masakan yang kesukaan anak-anak dulu gitu ya. Anak biar seneng gitu ya, situasi kondisi psikologinya menyenangkan, baru kita ngobrol-ngobrol bareng saat rileks, habis makan, habis mungkin nonton TV, dimatikan sebentar mungkin ya, biar nggak nyambi nonton TV gitu. Kita sampaikan bahwa ini ada sesuatu yang baru, yang kita harus belajar semua, beradaptasi, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Sebenarnya anak itu mudah loh Bu, asal orang tua itu menjadi temannya, orang tua itu menyenangkan bagi anak itu, anak itu mudah sekali sebenarnya. Yang sulit itu sebenarnya kalau orang tuanya itu sudah kemerungsung, marah-marah dulu itu ya. Jadi anak juga akhirnya ikut emosian gitu ya. Tapi kalau orang tua itu sudah menyenangkan, insya Allah anak itu gampang sekali. Kita rangkul anak kita sayang anak kita kasih sesuatu bukan psikologis terpenuhi, insya Allah sesuatu hal yang baru itu sangat mudah. Berarti ini ya Bu ya, kita mencari timing dulu yang tepat, kemudian melihat kondisi anak dulu, ketika kondisi psikisnya baru kita menasihati pelan-pelan, menerangkan tentang kondisi ini. Jangan sampai anak lagi marah, mungkin makan nggak dihabiskan, orang tua juga marah-marah, baru orang tua beri nasihat, wah ini jelas nggak mungkin masuk Bu ya. Jadi terus itu ya, sebenarnya boleh nggak sih kita tuh ngajak anak-anak keluar sebentar, misalnya Ma aku tuh bosen di rumah, Mama mau ke toko beli apa sih, wah aku ikut sebentar aja gitu, boleh nggak tuh Bu? Boleh sekali, cuma 30 menit aja misalnya. Boleh ya, asal pakai protokol kesehatan. Dia dikasih tahu nanti kalau ikut Mama ke pasar atau ke toko ke mall, atau kita jalan-jalan kemana ya, misalnya ke pinggir sawah atau mana, kita harus pakai masker dulu gitu ya. Kemudian di sana kita jaga jarak. Misalnya kita mau ke mall, di sana kemruyuk ya, kita berhenti dulu, nggak boleh ikut merimbung. Nah setelah pulang harus cuci tangan, itu harus dilakukan terus ya. Kemudian jangan lupa Bu, kadang-kadang lupa dengan meningkatkan imun ya. Nah itu disediakan makanan yang bergizi, bervariasi, yang seimbang, olahraganya cukup, tidur cukup, insya Allah anak kita sudah
mulai baik untuk kita ajak keluar tuh insya Allah dengan protokol kesehatan. Tapi jangan lupa ya, jadi itu ya Bu, jangan khawatir sekali sekali ya. mengajak anak misal ya intinya keluar tapi bukan ke tempat yang kerumunan. Iya boleh Bu. Itu boleh ya untuk merefresh pikiran anak iya, ya, gitu ya. Kita ajak mungkin ke tempat-tempat yang mungkin di taman itu bisa banget Bu ya. Bisa, tapi asal tetap pakai protokol kesehatan. Pulang tetap cuci tangan gitu ya. Terus ganti baju misalnya. Wah 2-3 jam kemeringat itu ya. Mandi ya. Ya mungkin nggak langsung mandi ya. Mestinya harus biar agak reda dulu baru mandi. Yang penting jaga kebersihan tadi ya. Kemudian pakai masker, jaga jarak, meningkatkan imun, tidur cukup, olahraga cukup ya. Insya Allah nanti tetap bugar ya anak kita. Kemudian yang terakhir nih Bu, jadi dengan anak yang kita sudah memberikan asupan gizi yang cukup, kemudian kita berusaha menata kondisinya agar tetap kondusif, sesekali mengajak keluar, itu bisa meningkatkan rasa nyaman anak ya, sehingga anak tidak jenuh menghadapi masa ini bisa, ya. Ibu, asal tidak berkerumunan, sekali lagi pakai masker, jangan lama-lama tadi ya, jangan lama-lama, jangan sampai seharian, jangan ya, setengah jam, 1 jam, insya Allah nggak apa-apa Bu. Jadi ya, selama ini kan banyak yang ketakutan nggak boleh jadi seperti rasa parno begitu ya sahabat CMC, mungkin di rumah juga merasakan ya, takut untuk mengajak putra putri yang masih SD untuk keluar rumah. Sebenarnya boleh ya, menurut Ibu sebenarnya boleh asalkan kita menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah gitu ya Bu ya. Terus di luar rumah itu juga menyenangkan loh Bu, sebenarnya di teras, di halaman gitu boleh, di kebun kita itu juga. Jadi sebelum kita keluar coba diajak ke lingkungan rumah dulu ya, kita manfaatkan kondisi rumah kita di luar, itu juga insya Allah menyenangkan kok. Asal tidak di kamar, di ruang rumah terus ya, kayak terkungkung ya. Kalau mungkin untuk anak yang SMP, SMA kan sudah bisa memanage diri, dalam arti menghindari bosan itu, mereka sudah bisa melakukan aktivitas apa yang mereka sukai. Nah anak-anak kan kadang harus kita yang berinisiatif, kita harus mencari yang disukai anakku apa, kita sodorkan, baik itu makanan ataupun kebiasaan, mainan. Kalau yang anak SMP, SMA kan sudah bisa mencari sendiri ya, meskipun dalam rumah ya Bu ya. Sangat bermanfaat sekali tipsnya gitu. Mungkin itu saja yang kami perlu ketahui untuk di-share bersama, sehingga membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih waktunya. Demikian sahabat CMC, obrolan kita sore ini. Jadi pada intinya bahwa untuk menyiapkan mental anak itu kita harus mencari kondisi yang kondusif dulu, sehingga kita bisa menasihati anak mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh selama masa new normal ini. Kemudian untuk sesekali membawa keluar diperbolehkan, asalkan satu, tidak boleh berkerumun, tidak boleh berlama-lama, dan menerapkan protokol kesehatan. Demikian yang kita obrolkan, yang kita bincangkan sore ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel CMC. Salam untuk keluarga. Terima kasih.